Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan udah ada Ustadz Syam. Karena kita sekarang masuk di segmen Titip doa, aminin ya. Lah iya, amin, amin, amin. Masya Allah. Cuma yang ini doang nih yang paling soft. Oke lah tapi ya. Langsung. Ya, Ya. nggak apa-apa kan kayak gitu ya? Nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa agak lah, dikit ya cool, tetap cool lah. Bisa aja, Alay bilang aja nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Ada yang nitip doa nih Ustadz Siap, Syam. dari siapa tuh? Aku bacain ya dari kolom komentar Instagram Islam itu Indah nih. Ada dari @ajikplotis. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, minta doanya agar saya dan anak saya diberikan kekuatan terutama saat merindukan sosok almarhum suami. Karena anak saya selalu mimpiin dan memanggil ayahnya selalu katanya. Insyaallah tabarakallah. Yang pertama, sebenarnya sangat tidak bijak kalau kita mengatakan saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Subhanallah. Karena ternyata kesedihan orang tuh berbeda-beda. Iya, jadi kalau orang sedang bersedih, ya sudah kita bertakziah, menghiburnya, subhanallah, dan juga memberikan dukungan, baik dukungan moral ataupun material kepada orang-orang yang sedang bersedih. Apalagi ini adalah anak sendiri. Anak sendiri ketika sedih, maka subhanallah pasti orang tuanya ikutan sedih. Pasti ibunya ikutan sedih. Maka berdoa adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa dimiliki oleh seorang yang beriman. Doanya bisa membaca Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Artinya ini simpel banget. Ya Allah, jadikanlah kami ini di antara orang-orang yang bersabar. Ya, ketika Nabi SAW ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wasbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dan ingatlah kisahnya tentang Nabi Daud. Artinya berikan kisah-kisah motivasi, itu insya Allah akan membuat hati lebih tenang kembali. Dan juga jangan lupa untuk sholat, karena sholat itu membahagiakan. Allah Ta'ala alam. Semoga dikabulkan, amin, amin, amin. Berikutnya nih, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau titip doa buat diri saya dan keluarga saya agar bisa punya hati yang sabar dan ikhlas. Karena kemarin saya sendiri baru saja kena musibah. Saya kena hipnotis dan uang saya hilang Ustadz. Saya mohon doakan agar saya bisa ikhlas sama takdir yang sudah terjadi. Karena terkadang hati saya masih suka ada yang ngeganjel karena belum bisa memaafkan orang itu. Tapi doanya bagus kok, jadi kayaknya nggak perlu disamarkan juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, keluar rumah, bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau orang membaca ini, kata Nabi SAW, hudita wa kufita wa wukita. Allah akan membalas orang ini dengan menjawab doanya dan mengatakan engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah diberikan kecukupan, engkau telah diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah, dan juga doa ketika tertimpa musibah, baca Allahumma ajurni fi musibati sebelum membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas kesabaranku musibahku ini. Jadi apa yang diambil itu dijadikan pahala, kemudian wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Subhanallah. Jadi saya mendoakan yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala atas kesabarannya. Amin. Dan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih baik lagi daripada apa yang diambil tadi. Dan jangan lupa ketika keluar rumah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, makanya sama-sama jamaah yang ada di rumah diaminin ya. Lah iya, amin, amin, amin. Kabul, amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Mas Sony yang sudah membacakan titip doa. Segmen titip doa ini luar biasa loh, karena diaminkan seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau jamaah mau nitip doa, boleh nih di segmen nitip doa ini. Jadi ayo mentionnya di sosial media Islam itu Indah. Alhamdulillah. Kalau jamaah udah nitip doa, udah dibacain, didoain sama-sama dan diaminin sama jamaah. Aku mau nanya. Iya, silakan. Tugas aku bertanya. Oke. Sama Ustadz Maulana. Oh iya. Maaf ya, karena pilotnya acara ini adalah beliau. Kita manut aja, silakan. Aku sekarang pokoknya mau nanya. Ustadz gini, kalau misalnya nih pasti jamaah terutama ya ibu-ibu ya di sini yang lagi nonton pengen tahu banget gitu amalan yang bisa dilakuin supaya almarhum suaminya yang sudah meninggal kuburannya tuh bisa bercahaya gitu kan, karena kan identik dengan hal yang bagus ya kalau kuburan bercahaya gitu ya. Nah, ketika amalannya sudah dilakuin, misalnya udah tahu amalannya apa, terus ternyata si ibunya itu menikah lagi, sama orang lain gitu. Pengen tahu juga nih,
apa kuburannya tetap bercahaya juga? Bisa. Izin Ustaz Ramlah, Ustaz Sam. Baik, kepada semua jamaah dimanapun berada, satu hal buat kita, ada surah di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk. Siapa yang baca, maka tidak akan disiksa di kubur. Jadi cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Maka satu hal buat kita, kalau mau suaminya kuburannya bercahaya, ajarkan anak-anaknya suami untuk ngaji. Ajarkan anak-anak suaminya untuk ngamalin baca Quran. Ajarin anak-anaknya suami untuk apa? Untuk nanti bisa mendawamkan, membiasakan, mewiridkan baca surah Al-Mulk setiap malam sesudah salat Isya sebelum tidur. Nah, jadi atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya pasti akan berimbas mendapat faedah, faala, kemuliaan kepada orang tuanya, dalam hal ini suami ibu yang meninggal tadi kan, ada suaminya meninggal. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Selain kita mendoakan, selain kita bersedekah, selain itu semua dianjurkan juga silaturahmi. Meskipun, nih ada catatan tadi di kata-kata terakhir, meskipun sudah menikah lagi. Menikah lagi itu bukan berarti sudah putus, tidak juga. Artinya karena ada anak yang ditinggal, ada keluarga yang ditinggal. Justru untuk menjaga kemuliaan tidak ada salahnya kalau wanita itu menikah lagi. Mohon izin, yang paling terbaik adalah menjaga kemuliaan. Atau menjaga nama baik suami. Bagus kata-kata Sony tadi. Berarti kalau bercahaya kuburan itu identik dengan nama baik. Itu benar. Berarti menjaga kemuliaan, kehormatan bukan hanya dirinya, tapi kehormatan, kemuliaan suami yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wah, hebat ya, setelah suaminya meninggal, anak-anaknya makin hebat, makin sukses. Itu yang diharapkan. Jadi membawa nama baik. Karena ada 3 yang didapat oleh orang yang sudah meninggal. Walaupun dia sudah meninggal, karena yang tertutup adalah amalnya, pahalanya tidak. Yang pertama adalah ada anak yang soleh yang ditinggalkan. Yang anak soleh itu tidak mesti anaknya kan. Bisa jadi karyawannya, bisa jadi muridnya, bisa jadi mohon maaf orang-orang di sekitarnya yang pernah ditanggung oleh almarhum. Atau bisa jadi kita membuatkan apalagi sekolah atau habis Quran, itu nanti anak-anaknya mendoakan, luar biasa kan, atau membangunkan masjid, itu nama almarhum jadi harum, bersinar, bercahaya. Inilah yang dimaksud. Masya Allah, tetap ada yang mendoakan. Iya, jadi jalur anaknya, jalur ilmunya, jalur sedekah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Jadi lebih ngerti deh. Ada tapi lah. Tapi kalau ada kata tapi masih belum puas dong. Oke deh, itu gini deh, kalau misalnya si istrinya ternyata belum siap nikah lagi. Gitu. Oke. Ya, belum siap nikah Kembali lagi ya. Kembali lagi, balik lagi nih. Belum move on. Tapi dia butuh seorang sosok yang mendidik anaknya, karena si anaknya ini masih membutuhkan figur ayah gitu. Dia harus minta tolong sama siapa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ramlah, Ustaz Maulana, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang tua, seluruh jamaah Islam itu indah yang insya Allah diberikan kesabaran atas meninggalnya keluarga terdekat misalnya, ataupun akan dipertemukan kembali di Jannatul Firdaus. Kepada sosok siapakah yang tepat bagi seorang istri yang telah tinggal wafat oleh suaminya untuk meminta bantuan dalam mendidik anaknya yang masih membutuhkan sosok figur seorang ayah? Yang pertama, yang paling berilmu, yang paling dekat dengan agama. Subhanallah. Jadi yang paling dekat dengan agama, karena seorang anak kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu fitrah, suci mereka itu, lalu orang tuanya lah yang akan membentuk mereka akan ke kanan ataupun ke kiri. Subhanallah. Jadi ketika dititipkan seorang anak, ada yang akan mendidiknya, maka pilihlah yang paling dekat dengan agama, siapapun orangnya. Subhanallah. Maka dipilih karena agamanya dulu. Subhanallah. Dipilih karena ilmunya, dipilih karena kompetennya dia dalam mendidik seorang anak. Bisa dari keluarga ayah, yang paling berhak itu sebenarnya keluarga suami sebenarnya. Dari pemilihan namanya kan dari suami. Keluarga suami, kemudian warisnya juga ke suami. Subhanallah. Jadi dari keluarga ayahnya. Tapi dilihat lagi, walaupun dia keluarga suami, misalnya seperti baginda Nabi Muhammad SAW, meninggal ayahnya, lalu Nabi Muhammad SAW itu sosok figur ayah, pengganti ayahnya adalah kakeknya. Ya, kakeknya. Kenapa kakeknya? Karena kakeknya yang pertama adalah seorang pemimpin.
Yang kedua adalah keluarga terdekatnya, bapaknya. Bapaknya, subhanallah. Jadi dia adalah seorang yang sangat dekat dari sisi nasabnya, sangat dekat juga dari sisi pendidikannya, karena dia adalah seorang pemimpin suku pada saat itu di kota Mekah. Dan juga mereka adalah penganut tauhid semuanya, agamanya luar biasa. Setelah bapaknya meninggal, ke pamannya. Kenapa pamannya? Pamannya juga adalah seorang yang sangat mencintai anak-anak, banyak anak-anaknya, subhanallah. Jadi memang dipilih karena bagaimana dia akan mendidik anak tersebut. Walaupun dia keluarga suami, tapi ternyata kalau dilihat-lihat bisa jadi menjauhkan anak dari agama. Lebih baik anak dimasukin pesantren, ya lebih baik anak dimasukin pondok, subhanallah. Kenapa? Karena meskipun dia adalah sosok pengganti seorang ayah, bisa jadi ayah yang pengganti ini malah membuat anak tersebut melenceng jauh daripada agama. Kemudian yang kedua, sosok yang bertanggung jawab. Kenapa yang bertanggung jawab? Karena memang tugasnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pada saat itu pula seorang ibu bukan hanya menjaga dirinya dari api neraka, tapi dia mesti menjaga anaknya dari api neraka. Dan salah satu caranya untuk menjaga anaknya dari api neraka, dia mesti sangat selektif dalam hal siapa yang akan melanjutkan perjuangan daripada ayah anak tersebut. Baik daripada sisi pamannya kah, atau dari sisi kakeknya kah. Dan yang paling bagus sebenarnya kalau sudah menjadi seorang yatim anak tersebut, dicarikan sosok pengganti yang akan menjadi mahramnya, ataupun menjadi seorang yang tidak ada batasannya. Kan khawatir juga nih kalau misalnya anaknya perempuan, ya. Kalau anaknya perempuan, maka carikan sosok ayah yang mana yang menjadi mahram anak perempuan tersebut. Siapa dia? Dari paman-pamannya. Pamannya kan menjadi mahramnya, kakeknya menjadi mahramnya juga. Kalau tidak, ya ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang insya Allah akan menjadi pelanjut daripada seorang ayah yang telah meninggal dunia. Yang jelas semua itu berlandaskan daripada sisi agamanya. Karena yang paling kita khawatir adalah menjaga tauhid ini dalam diri anak, dalam hati anak, dalam akalnya sang anak, bahwa Allah itu esa. Itu yang paling penting untuk kita jaga. Jangan sampai yang mendekatinya dengan cinta justru membawa cinta yang salah. Wallahu ta'ala alam. Berarti yang bisa ngebantu adalah sosok orang yang soleh dan punya ilmu yang baik dan yang bertanggung jawab itu. Insya Allah. Terima kasih Ustaz ya menurut penjelasannya, dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan sekarang, ini dia nih. Kita akan masuk ke segmen yang juga ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah. Karena jamaah sudah bertanya di media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Suami aku udah 2 tahun meninggal, tapi aku masih tinggal di rumah mertua. Sebetulnya aku pengen keluar dari rumah mertua, tapi selalu ditahan. Katanya masih sedih dan sudah menganggap aku seperti kayak anaknya sendiri. Sebetulnya saya harus bagaimana Ustadz, Ustazah? Kalau saya tetap tinggal sama mertua, takutnya jadi omongan sama ipar-ipar yang lain. Baik, ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustazah Romlah. Silakan Ustazah. Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam itu indah, mudah-mudahan masih tetap menonton Islam itu indah, karena Masya Allah pada hari ini temanya begitu luar biasa, menjadi modal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengar, untuk yang menonton. Amin. Islam itu indah khususnya di segmen ini. Masya Allah, ini pertanyaan tentang suaminya yang sudah meninggal dunia, bahkan sudah 2 tahun. Tapi dia tinggal bersama mertuanya. Ketika suaminya sudah meninggal dunia, mertuanya maunya tetap dia tinggal sama mertuanya, walaupun sudah tidak ada anaknya, sudah meninggal dunia. Ini bagaimana? Masya Allah, yang pertama yang harus kita ingat, mertua itu adalah orang tua. Karena mertua itu adalah mahrum mu'abbad. Artinya mahrum mu'abbad adalah mahrum selamanya. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap dia adalah orang tua. Tetap dia punya mahrum kita. Karena yang namanya mahrum ada mahrum berdasarkan nasab, yaitu karena keturunan, ada berdasarkan musahara, yaitu karena pernikahan. Salah satunya adalah mertua kita, baik bapak ibu mertua kita. Jadi karena dia selama-lamanya menjadi mahram mu'abbad untuk kita, makanya tidak ada istilahnya mantan mertua. Jadi kalau ditanya, walaupun bercerai, walaupun pisahnya karena cerai atau meninggal dunia, jangan katakan mantan mertua. Jadi kalau ditanya siapa itu, orang tua mantan. Bukan mantan mertua. Orang tua mantan. Ya, walaupun misalkan bercerai sama suaminya, siapa itu? Orang tua mantan, bukan mantan mertua.
Jadi mertua tidak ada mantan, apalagi berpisahnya karena meninggal dunia, tetap dia ada orang tua. Nah, orang tua memiliki hak dan kita kewajiban sebagai orang tua untuk wabil walidaini ihsana, untuk tetap berbuat baik kepadanya, untuk memberikan sesuatu kebahagiaan kepada orang tuanya, untuk selalu mohon maaf memberikan kenyamanan, memberikan senyum kepada orang tuanya. Ingat bahwa Allah akan tersenyum kepada seorang hamba ketika dia bisa memberikan senyum kepada orang tuanya. Walaupun ini mohon maaf mertua, dan juga walaupun mertuanya mohon maaf suaminya sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau mertuanya menginginkan dia tetap tinggal? Yang pertama, kalau memang itu bisa memberikan kebahagiaan kepada mertuanya dan memang dia merasa nyaman tinggal dengan mertuanya walaupun sudah meninggal dunia, sah-sah saja. Kan kita niatkan untuk apa? Berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Kita niatkan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Kita niatkan untuk berbuat ihsan. Nah, tetapi kalau, mohon maaf tadi kembali lagi, kalau tetap tinggal dengan mertua itu ada mudorotnya, bisa menimbulkan fitnah, apalagi tadi takut ada omongan-omongan ipar, bahkan untuk mohon maaf dengan tinggalnya dia dengan mertua itu mohon maaf akan merenggangkan silaturahmi, bahkan karena adanya kecemburuan, ada karenanya mohon maaf kecemburuan sosial dan sebagainya, maka kita berbicaralah baik-baik dengan mertua kita, kayaknya alangkah baiknya, karena memang berumah tangga itu masya Allah banyak sekali godaannya. Ada mertuanya baik, iparnya nggak baik. Ada iparnya baik, mohon maaf mertua baik, ipar baik, mohon maaf lingkungan yang nggak baik. Mohon maaf, ada saja yang namanya ujian pernikahan itu yang tidak suka dengan kita. Ada saja mohon maaf yang tidak nyaman, perasa tidak nyaman dengan kita. Maka pintar-pintarnya kita untuk bisa memanage, untuk bisa mohon maaf mengelola keadaan semua itu, lingkungan semua itu. Maka dari itu tadi kita lihat maslahat dan mudorotnya. Kalau memang tinggal bersama, tetap tinggal dengan mertua, lebih banyak maslahatnya, lebih banyak kebaikannya. Orang tua itu merasa nyaman karena apalagi ada cucu-cucunya, memberikan kebahagiaan tersendiri. Karena mohon maaf ada istilah kan, mohon maaf orang tua itu lebih sayang cucunya daripada anaknya. Maka anak-anak mungkin mohon maaf ketika dia pergi nanti meninggalkan orang tua ini, dia akan tambah sedih. Kenapa? Karena harus berpisah. Sudah ditinggal oleh anak yang meninggal dunia, harus ditinggal pula dengan cucu-cucunya. Karena tidak hidup dengan dia, tidak serumah dengan dia. Masya Allah. Maka ketika mungkin keberadaan dia dan anak-anaknya bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang tuanya, lebih baik kita tetap tinggal. Tapi kalau memang sekiranya mohon maaf lebih banyak mudorotnya, kita berbicara baik-baik dengan mertua tersebut, kita berpisah dengan mohon maaf kita pisah rumah dengan mertua tersebut. Masya dengan Allah. baik-baik juga. Dengan baik-baik dan bahkan pula. tetap bisa ngasih kebahagiaan nantinya. Iya, nanti kan mohon maaf bisa dia mohon maaf berkunjung sewaktu-waktu nengokin neneknya ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Romlah untuk penjelasannya, Masya Allah. Jamaah, ini ada sesuatu yang penting banget ya, informasi yang menarik banget dan akan dikasih tahu sama sahabat saya. Ada Mas Fadli di sana sama Ustadz Maulana juga. Silakan. Aduh, bagus yang mana ya? Aduh, aku sih maunya yang ada sunnah nabinya dan biasa aku gunain. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada apaan sih, kayaknya kelihatan sibuk banget, nyari apa sih Ustadz? Ini Li, barusan di rumah ngabarin. Ini kalau pasta gigi di rumah itu sudah habis. Nih, aku lagi nyariin di internet yang mana yang bagus. Apa yang ini ya, Li? Sekalian buat stok di rumah nih. Oh, itu. Kalau gitu mas saya ada solusinya Ustadz. Nah, ini dia. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda dengan kandungan alami yang terinspirasi dari sunnah. Seperti siwak yang dikenal mampu membuat gigi putih alami dalam 7 hari dan mencegah gigi berlubang. Dan habatus sauda dengan sifat antibakteri yang mampu lawan 99% bakteri dalam gigi dan mulut. Masya Allah, ini beneran bisa memutihkan gigi dalam 7 hari dan melawan bakteri dalam gigi dan mulut. Terus kandungannya aman dan halal nggak, Li? Iya dong Ustadz Maulana, tenang aja. Insya Allah aman dan dijamin halal. Karena siwak habatus sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Dan dalam Islam, Rasulullah aja menganjurkan penggunaan siwak untuk membersihkan bagian-bagian mulut. Dan habatus sauda tercatat dalam hadis dianggap sebagai obat dari segala macam penyakit. Masya Allah, bener banget Mas Fadli. Memang bahan-bahan siwak dan habatus sauda sudah sesuai hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi untuk jamaah yang ada di rumah, jangan ragu lagi deh. Karena ini selain bermanfaat banget di dunia, membawa berkah juga di akhirat ya. Alhamdulillah.
Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Jadi jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini pas banget. Udah.